Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Amalia, NIM 1817401001 dari kelas 7 MPIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen perubahan organisasi, di mana tugasnya yaitu observasi mengenai perubahan dalam sebuah organisasi, dan saya sendiri mewawancarai dari organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena. IPPNU Ikatan Pemuda Putri Nahdlatul Ulama. Langsung saja, profil organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena. Ranting Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Sekretariat Masjid Nurul Huda, Jalan Garuda nomor 155, RT 1 RW 2, kode pos 53272. Kemudian visi dan misi dari IPPNU Ranting Desa Karangrena. Yang pertama, visi menciptakan kader NU yang bertakwa, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan dengan berpedoman pada Pancasila. Kemudian misi yang pertama, membangun kader NU yang berkualitas dalam bidang intelektual dan berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membentuk kader yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya manusia agar menjadi kader untuk menuju terciptanya kesetaraan gender. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi hasil wawancara saya kepada Ketua Organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena. Langsung saja, yang pertama ada identifikasi perubahan. Perubahan di dalam organisasi ini terjadi karena untuk memperbarui berbagai hal yang dilakukan di dalam organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena. Misalnya, beragam kegiatan, program kerja individu masing-masing anggota, dan juga untuk melakukan perbaikan dari yang sebelumnya, baik itu kinerja maupun kondisi di dalam organisasi ini. Kemudian, tipe perubahan di dalam organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena yaitu developmental change, yang mana bertujuan untuk melakukan perbaikan supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi metode, keterampilan, kinerja, maupun kondisi, dan juga supaya organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan di IPPNU Ranting Desa Karangrena ini memperkuat keadaan yang sudah terjadi, misalnya yaitu lebih mengkonsistenkan kegiatan yang sudah baik dan rutin dilaksanakan, kemudian juga memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari masing-masing anggota. Ide yang diusulkan oleh pemimpin sendiri itu tambahan kegiatan yang dijadikan untuk rutinan dan mencoba melaksanakan kegiatan besar atau kegiatan akbar supaya program kerja yang dilakukan itu tidaklah monoton hanya itu saja. Kemudian yang kedua, perencanaan perubahan. Anggota yang tergabung dalam organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena kebanyakan yaitu pelajar SMA atau yang sederajat. Kemudian pelajar SMP itu cukup sedikit ya, atau hanya beberapa, dan itu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi ini, yang mana pelajar SMA atau yang sederajat itu masih antusias dalam menggerakkan atau menghidupkan organisasi IPPNU ini, yang mana mereka memiliki semangat yang cukup besar. Kemudian kelemahan dari organisasi IPPNU ini, ada beberapa anggota yang kurang menaati peraturan dan lalai dalam melakukan tugasnya atau pada saat menjalankan kegiatan. Kemudian tantangan yang ada dalam organisasi ini yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa sekitar, karena terkadang masyarakat itu lebih memilih kegiatan yang dilaksanakan oleh RT atau RW di sekitar, karena masyarakat itu menganggap kegiatan yang dilaksanakan oleh IPPNU Ranting Desa Karangrena ini kurang efektif, dan juga karena di bawah pimpinan anak muda.
Kemudian, tantangan yang dihadapi lainnya yaitu persaingan antara IPPNU Ranting Desa Karangrena dengan ranting desa-desa yang lainnya. Kemudian, strategi yang dilakukan oleh pemimpin atau ketua dari IPPNU Ranting Desa Karangrena dalam perubahan organisasi yaitu melakukan perubahan secara perlahan dengan cara musyawarah bersama dengan seluruh anggotanya. Kemudian terdapat beberapa penolakan dari beberapa anggota, tetapi ketika terjadinya penolakan sedikit susah karena ada anggota yang tiba-tiba mengundurkan diri. Tapi dengan adanya itu, ketua atau pemimpin jadi lebih belajar dan lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian, perubahan dalam organisasi ini membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang karena proses dari mulai musyawarah sampai pada perubahan dilakukan dengan berbagai tantangan, adanya penolakan, juga tantangan-tantangan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, implementasi perubahan. Implementasi perubahan yang pertama ada pencairan atau unfreezing. Komunikasi dengan anggota tentang perubahan yang akan dilakukan yaitu dengan cara komunikasi setiap harinya melalui media sosial baik WA maupun tatap virtual menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Kemudian temu rutinan 1 minggu 1 kali pada malam minggu itu merupakan kegiatan rutinan musyawarah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan hadroan atau kegiatan lainnya, dan juga melakukan temu rutinan dengan Ansor Banser setiap awal bulan untuk melakukan pengajian dan kegiatan lain, dan juga ada komunikasi antara IPPNU dan Ansor Banser sehingga mereka itu akan mendapatkan masukan-masukan dari Ansor Banser sehingga IPPNU Ranting Desa Karangrena belajar dari Ansor Banser baik dari segi kinerja maupun lainnya. Dengan mengimplementasikan meminimalkan penolakan yaitu dengan cara menguatkan pendapat dari pemimpin dan selalu memberikan motivasi bahwa kita itu bisa dari organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena itu bisa melakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan dari yang sebelumnya menuju ke perubahan yang lebih baik, kemudian memaparkan program kerja baru secara yakin bahwa organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena itu bisa dan anggota-anggotanya itu pun bisa melakukannya. Kemudian changing, kondisi awal mula sebelumnya ada perubahan di IPPNU Ranting Desa Karangrena ini yaitu banyak anggota yang merasa bosan akan kegiatan rutinan, kemudian juga tidak ada progres dari organisasi ini. Kemudian mengajak komunikasi dengan anggota yaitu dengan cara baik-baik diajak kembali untuk memperbaiki organisasi dan individunya masing-masing. Itu merupakan cara mengajak anggota yang menolak perubahan, kemudian memberikan motivasi yang membuat anggota-anggota tersebut itu menjadi semangat untuk melakukan perubahan bersama. Kemudian ada refreezing. Agar perubahan di organisasi IPPNU dapat stabil, maka yang dilakukan yaitu dengan cara selalu memberikan semangat kepada anggota-anggota dan saling memberi semangat supaya perubahan yang sedang dijalani dapat berjalan dengan stabil tanpa ada halangan suatu apapun. Penghargaan terhadap anggota organisasi pasca berubah yaitu dengan cara memberikan hadiah atau kado kecil-kecilan
karena telah bertugas dengan baik dan selalu bersemangat dalam melakukan hal apapun, yang mana tujuannya sendiri yaitu supaya anggota lain itu termotivasi akan kinerja anggota yang menerima penghargaan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi dan umpan balik. Ketika melakukan evaluasi, yang dievaluasi dalam organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan, baik itu rutinan maupun kegiatan akbar. Kemudian manajemen waktu, karena biasanya itu anggota masih ada yang telat untuk memulai kegiatan atau tidak datang tepat waktu. Kemudian kurangnya partisipasi dari anggota. Evaluasinya yang dilakukan itu dengan cara setiap 3 bulan sekali itu melakukan evaluasi, melakukan perkumpulan antara pengurus organisasi dan seluruh anggota-anggota. Kemudian setiap anggota itu memaparkan keluh kesah dan kendala apa saja sih yang dihadapi oleh setiap individu anggota. Kemudian juga setiap anggota itu memberikan kesempatan untuk berpendapat dan memberikan kritik dan saran untuk anggota-anggota lainnya. Kemudian setelah evaluasi, tindak lanjutnya itu memperbaiki apa yang telah dievaluasi bersama, melakukan saran yang diberikan dari setiap anggota dan didapatkan dari seluruh anggota, yaitu mereka itu menjadi tahu apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki, dan juga lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan atas apa yang sudah menjadi tugasnya masing-masing. Ya, demikianlah presentasi dari saya, presentasi hasil wawancara kepada salah satu organisasi, yaitu organisasi IPPNU Ranting Desa Karangrena. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.